Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan bisnis saya untuk kedepannya, yaitu adalah Pep Store. Untuk yang pertama yaitu adalah data CEO. Data perusahaan yaitu pemilik dengan saya sendiri, Nirwanyas Pratama. Bidang usaha jual barang, jenis produk personal Pep dan liquid. Terus alamatnya adalah Kota Salatiga. Alamat email cloudpep@liquid.yahoo.com. Instagramnya cloudpep. Nomor telepon 0822 5300 4038. Yang pertama itu adalah adanya latar belakang usaha. Di Indonesia sedang marak isu naiknya harga rokok tembakau. Kebijakan kenaikan rokok ini dilakukan oleh pemerintah karena alasan kesehatan. Pemerintah menyatakan betapa bahayanya akibat rokok tembakau. Oleh sebab itu, harga rokok dinaikkan dengan asumsi bahwa rokok aktif akan berpikir berkali-kali untuk membeli rokok dan akhirnya akan mengurangi konsumsi rokok. Isu ini membuat banyak kalangan muda perokok aktif berpikir untuk beralih dari rokok tembakau ke rokok elektrik atau personal vape. Banyak yang menyatakan juga bahwa rokok elektrik ini jauh lebih aman daripada rokok tembakau dan dalam hitungan secara ekonomi akan lebih hemat jika mereka menggunakan rokok tembakau atau vape dibandingkan rokok tembakau. Sudah banyak pengguna vape atau rokok elektrik tersebut di Indonesia. Dari latar belakang ini membuat saya mempunyai keinginan yang kuat mengambil usaha ini karena kesempatan dari maraknya keterlibatan konsumsi perokok tembakau yang beralih ke vape untuk dijadikan peluang bisnis. Rencana bisnis yang akan saya lakukan adalah membuat suatu bar yang menjual device vape dan cairannya atau liquid, di mana konsumen dapat meraih atau memilih cita rasa yang sesuai mereka inginkan. Yang berikutnya adalah visi misi. Yang pertama adalah visi saya yaitu menyediakan produk tentang vape baik dari lokal maupun internasional yang berkualitas, baik dan aman, namun dengan harga yang terjangkau, yang bersaing serta memberikan pelayanan terhadap konsumen yang memuaskan. Untuk misi yang pertama yaitu menciptakan tenaga kerja yang ahli dalam pengetahuan vape. Yang kedua, memuaskan konsumen. Yang ketiga, menjadi toko yang terdepan di bidangnya. Yang keempat yaitu adalah memperluas informasi tentang vape ke seluruh masyarakat Indonesia. Yang berikut adalah manajemen tim. Yang pertama itu ada CEO atau pemilik usaha. Yang kedua, bendahara keuangan, sekretaris, ada juga asisten manajer, manajer pemasaran, dan pelayanan produk. Oke, di sini adalah produknya. Untuk jenis produknya yaitu adalah vape atau VOD. Ini adalah vape mini yang akan saya distribusikan nanti kepada konsumen. Ini adalah salah satu contoh pod yang akan saya distribusikan atau saya jual belikan. Ini adalah bermerek Calbron. Dan ada juga untuk cairannya atau liquidnya. Ini adalah salah satu bentuk dan contohnya. Yang pertama adalah Odrips dan rasa liquid para dewa itu adalah apel. Ini apel dan Odrip ini adalah cita rasa yang sangat nikmat bagi saya karena memberikan rasa yang sangat berasa dan smooth ketika dirasakan. Yang berikutnya adalah peluang pasar. Beberapa tahun belakang ini vape atau rokok elektrik sudah menjadi tren baru sebagai pengganti rokok bagi anak muda. Laju jumlah pengguna vape makin tumbuh kian semakin banyak sehingga bisnis vape menjadi salah satu pilihan usaha yang terbilang menjanjikan. Peluang penjualan vape semakin menjamur di berbagai wilayah di tanah air, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, dan kota lainnya. Terutama di kota Salatiga ini, banyak para perokok juga yang beralih menggunakan vape karena vape lebih aman dan memiliki rasa yang sangat beragam. Yang berikutnya adalah penjelasan produk. Produk yang dijual berupa device personal vape atau mood dan start trick untuk pemula, komponen device, tank, RTA, RDA, coil, kapas, dan atom zat, dan trip tip, dan liquid. Apa itu? Itu adalah salah satu alat yang terdapat di dalam pod atau vape ini. Karena untuk memasang
memasang cairan atau liquid ini harus terdapat alat yang ada di dalam itu adalah salah satu yang sudah saya katakan tadi untuk bisa mempermudah memasang cairan ini sehingga aman bagi manusia. Bahan-bahannya terdiri dari propilen glycol, vegetable, glycerin, esen, berasa, dan nikotin. Yang berikutnya adalah dampak positif dari PEP. Rokok elektrik atau PEP merupakan alat pengganti rokok tembakau yang mengeluarkan asap bukan dari pembakaran namun dari cairan yang diuapkan alat atomizer dalam device tersebut. PEP mengeluarkan asap bukan dari pembakaran sehingga tidak ada tar yang terkandung di asap tersebut. Untuk mengeluarkan asap, PEP ini memerlukan cairan yang disebut e-juice atau e-liquid. Kandungan cairan ini dianggap lebih aman karena kandungannya adalah food grade seperti propilen glycol. Beberapa orang yang menyatakan bahwa PEP ini dapat membuat orang mengurangi konsumsi rokok tembakau dan dapat membantu perokok aktif dalam upaya berhenti dari merokok. Tujuan dan potensi bisnis saya itu adalah yang pertama, tujuannya mendapatkan keuntungan dari produk penjualan. Yang kedua, menolong perokok tembakau aktif dalam upaya mengurangi merokok tembakau. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan perokok untuk mendapatkan sensasi merokok yang lebih sehat dan cita rasa yang berbeda. Untuk potensi bisnisnya, rencana bisnis penjualan PEP ini memiliki peluang yang cukup menjanjikan karena banyak perokok tembakau yang beralih ke PEP. Ini karena banyak yang menyatakan bahwa vaping lebih aman daripada merokok dengan rokok tembakau. Vaping juga sudah menjadi lifestyle bagi kalangan muda maupun dewasa, remaja, dan orang tua. Untuk rencana bisnis, yang pertama adalah sasaran dan target pasar saya. Sasaran saya adalah seluruh kalangan masyarakat usia 18 tahun ke atas dan tidak disarankan untuk di bawah 18 tahun. Untuk itu, saya lebih mempromosikan kepada kalangan eksklusif muda dan mahasiswa di sekitar kota Salatiga. Promosi ini dilakukan dengan cara broadcast melalui grup komunitas PEP yang sudah ada dan promosi di KP-KP yang ada di Salatiga. Untuk pembiayaan, yang itu adalah modal awal. Modal kontrakan, yang pertama modal kontrakan sekitaran 12 juta per tahun. Berikutnya adalah stok barang sekitar 15 juta untuk bahan PEP dan liquid. Yang berikutnya adalah bahan liquidnya sendiri sekitaran 2 juta rupiah dan alat untuk meracik air liquid 4 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah untuk gaji karyawan itu 700.000 rupiah per bulan untuk satu karyawan. Jadi dana yang dikeluarkan untuk modal awal itu sekitar 30-an juta rupiah. Yang berikutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan dibuat sedemikian rupa supaya tetap higienis, bersih dan rapi sehingga konsumen nyaman untuk di bar atau vape store tersebut. Sekian dan terima kasih presentasi bisnis saya. Jika ada kata yang salah dan kekurangan atau menyampaikan materi atau tidak sesuai ekspektasi, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi.